Hai Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai membersihkan tumpahan bahan kimia. Ketika praktikum, Siti tidak sengaja menumpahkan asam klorida. Kira-kira bagaimana cara menangani tumpahan asam klorida tersebut? Hati-hati, sebelum menangani tumpahan asam klorida, lihat dulu sifatnya agar tidak menimbulkan bahaya lebih lanjut. Nah, sebelum kita memulai praktikum, kita wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Berikut ini adalah protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di SMK Semak Bogor. Senantiasa menggunakan masker, pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan di tempat yang telah disediakan, mengisi formulir asesmen COVID-19, menjaga jarak dengan peserta yang lain, kita wajib menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap sebelum memulai praktikum. Berikut ini adalah alat pelindung diri yang wajib kita gunakan, terdiri dari jas laboratorium, masker, goggles atau kacamata pelindung, dan sarung tangan karet. Pertama, kita gunakan terlebih dahulu jas laboratoriumnya. Selanjutnya kita gunakan masker. Kemudian kita gunakan goggles atau kacamata pelindung. Dan yang terakhir kita gunakan sarung tangan karet. Alat dan bahan. Berikut ini adalah alat dan bahan, terdiri dari asam klorida, kemudian gelas ukur, kemudian ada MSDS atau Material Safety Data Sheet dari bahan kimia asam klorida, kemudian ada tanda peringatan awas tumpahan bahan kimia berbahaya. Kemudian ada natrium bikarbonat, ada sudip, kemudian ada air, ada piala gelas, serbet, dan ada tempat sampah, limbah, serta wadah. Penanganan tumpahan asam klorida.
Pada saat praktikum, Siti tidak sengaja menumpahkan asam klorida ke meja kerja. Hal pertama yang kita lakukan adalah jangan panik. Letakkan tanda peringatan awas tumpahan bahan kimia berbahaya seperti ini. Kemudian lapor kepada pengawas laboratorium. Selanjutnya baca cara penanganan tumpahan bahan di MSDS. Kemudian singkirkan alat dan bahan yang tidak diperlukan. Selanjutnya taburkan natrium bikarbonat di atas tumpahan bahan kimia tersebut. Karena tumpahan bersifat asam, maka kita gunakan bahan yang bersifat basa, yaitu natrium bikarbonat, untuk menetralisir tumpahan yang bersifat asam. Natrium bikarbonat ditaburkan hingga menutupi seluruh tumpahan bahan kimia tersebut. Kemudian kita tambahkan sedikit air agar menjadi bubur. Kemudian dilap dengan serbet hingga kering. Selanjutnya buang ke limbah pembuangan. Kemudian apabila sudah selesai, hasil kegiatan pembersihan tumpahan bahan kimia dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur. Berikut ini adalah macam-macam tumpahan. Ada tumpahan asam anorganik, terdiri dari asam klorida, asam sulfat, asam fluorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Cara penanganannya adalah tutup tumpahan dengan natrium bikarbonat atau campuran natrium hidroksida dan kalsium hidroksida dengan perbandingan 1:1. Kemudian tambahkan air hingga berbentuk seperti bubur. Selanjutnya, buang ke pembuangan air limbah atau bak limbah. Karena tumpahan bersifat asam, maka dibersihkan dengan bahan yang bersifat basa atau netral. Selanjutnya, tumpahan alkali dan amonia. Terdiri dari natrium hidroksida, kalsium hidroksida, dan amonium hidroksida. Cara penanganannya adalah encerkan tumpahan dengan air. Kemudian netralkan dengan asam klorida konsentrasi 6 molar. Selanjutnya, serap dengan kain lalu buang ke pembuangan limbah. Karena tumpahan bersifat basah, maka dibersihkan dengan asam atau netral. Kemudian tumpahan bahan oksidator. Ada amonium perklorat, amonium dikromat, dan asam perklorat. Penanganannya adalah campur dengan reduktor, yaitu garam hipo, disulfit, dan ferrosulfat. Kemudian tambahkan sedikit asam sulfat dengan konsentrasi 3 molar. Selanjutnya netralkan lalu buang ke pembuangan limbah.
Karena tumpahan bersifat oksidator, maka dibersihkan dengan bahan yang bersifat reduktor. Selanjutnya, tumpahan bahan reduktor. Ada asam format dan senyawa sulfit. Cara penanganannya adalah tumpahan ditutup dan dicampur natrium bikarbonat hingga reaksi selesai, kemudian pindah ke wadah. Kemudian tambahkan kalsium hipoklorit dan air ke dalam campuran secara perlahan. Tunggu hingga reaksi selesai. Selanjutnya, encerkan dan netralkan sebelum dibuang ke perairan. Karena tumpahan bersifat reduktor, maka dibersihkan dengan bahan yang bersifat oksidator. Selanjutnya, tumpahan bahan organik. Ada benzen, toluen, dan silen. Cara penanganannya adalah bahan cairan diserap dengan kertas, kemudian diuapkan dalam lemari asam dan bakar kertasnya. Atau bahan padatan taruh di kertas, kemudian bakar di lemari asam. Karena tumpahan bersifat organik, berarti volatil dan flammable, maka bakar di insinerator atau lemari asam.